小星星。拔萝卜。Selamat datang teman-temanku sahabat SD Mugab tercinta. Terima kasih bagi yang telah bergabung di acara Guest Teacher minggu ini. Selamat datang pemateri kita Ustazah Ika. Erlita ingatkan kepada sahabat Mugab semuanya. Selama acara ini berlangsung, Zoom kalian akan di-mute dan akan diaktifkan kembali jika diperlukan. Dan jika ada slide, kami mohon sahabat Mugab untuk bisa bersikap tertib dengan cara tidak mencoret-coret layar ya. Oh iya, sahabat Mugab bisa mengganti nama Zoom-nya dengan nama dan kelas mulai dari sekarang loh. Kita jadikan hari ini hari bahagia kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat Mugab. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat. Wah, senang sekali. Erlita dapat menyapa kembali sahabat Mugab. Setelah sepekan, kita melaksanakan penilaian akhir semester. Erlita di sini akan menemani sahabat Mugab dari kelas 1 sampai 3 untuk mengikuti acara yang sangat menarik loh. Ada yang tahu nggak? Yaps, betul sekali. Hari ini kita akan belajar kebudayaan Cina dalam Guest Teacher dengan tema Let's go to China. Teman-teman, tahu nggak bahwa bangsa Cina memiliki benda-benda khas? Salah satunya adalah lampion. Sahabat Mugab tahu nggak
Apa itu lampion? Lampion adalah lampu khas Cina. Biar sahabat Mugep gak penasaran, Elita buka dulu ya acaranya. Baik sahabat Mugep, marilah kita buka acara Guest Teacher ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir acara kita. Nah, ada yang tahu nggak ya guest teacher kita pagi ini? Erlita kasih tahu ya, beliau adalah salah satu pengajar bahasa Mandarin di SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Beliau pernah tinggal dan belajar di Cina. Ayo, siapa yang mau ke Cina? Wah, sesuai ya dengan tema guest teacher kita, yaitu Let's Go to China. Untuk mengenal lebih jauh tentang Ustazah Ika, yuk kita simak sama-sama kurikulum vitae beliau. Kita sapa dulu yuk Ustazah Ika. Assalamualaikum Ustazah Ika. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Ustazah Ika? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak? Siapa namanya? Erlita ya? Gimana kabarnya Mbak Erlita? Alhamdulillah Erlita juga sehat Ustazah Ika. Alhamdulillah. Nah sahabat Mugep, supaya nggak penasaran, langsung aja yuk kita simak bersama-sama penjelasan tentang budaya Cina dari Ustazah Ika. Silakan Ustazah Ika. Oke. Sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum dimulai, Ustazah ingin memperkenalkan diri dulu. Ustazah adalah, tadi sudah ada kurikulum vitae-nya ya sebenarnya, cuman lebih Ustazah kenalkan lagi. Jadi Ustazah ini adalah guru bahasa Mandarin di SMP Muhammadiyah 12 GKB. Tahu kan ya SMP 19? Ini di unmute, di mute semua ya, jadi nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Ya terus kali ini Ustazah diberikan kesempatan untuk menjadi guest teacher di SD Mugep. Yang temanya adalah ini ya, kebudayaan China ya. Ya jadi monggo PPT-nya. Di sini nanti Ustazah akan sharing tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di China. Langsung, slide kedua, next. Kok gini ya? Ya udah. Ya sebelumnya Ustazah jelasin dulu ya profil tentang China sendiri. Jadi China atau Tiongkok itu adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ya, betul enggak? Selain itu, China juga merupakan salah satu negara terluas wilayahnya, keempat di dunia.
Kemudian China juga adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Nah, kalau ditanya Ustazah kenapa kok dulu ambil bahasa Mandarin sebagai jurusan yang Ustazah pilih saat menempuh pendidikan di universitas? Ya karena ini, China ini Ustazah melihatnya adalah negara yang semua serba ada di sana, dan dia ini mau nggak mau adalah negara yang sudah maju dari segi apapun itu ya. Kemudian yaitu tadi ya, negara China adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kemudian dia juga bidang teknologinya juga sangat maju di sana. Kemudian selain itu, bahasa China merupakan bahasa internasional kedua ya, setelah bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau bahasa China itu juga merupakan bahasa yang penting ya di zaman sekarang ini. Ya, next. Nah, karena kita hari ini belajar tentang budaya dari China sendiri, maka tidak afdal kalau kita itu tidak belajar tentang bahasanya dulu ya. Jadi kita hari ini yang pertama kita akan mempelajari tentang bahasanya terlebih dahulu. Next. Ya, jadi bahasa Mandarin itu terdiri dari huruf Hanse namanya yang pertama. Kemudian juga ada pinyin dan juga ada nada. Huruf Hanse itu apa, Ustazah? Huruf Hanse itu huruf yang dipakai oleh masyarakat China dalam menulis. Ya, jadi Hanse, Han itu diambil dari nama suku yang paling terbesar, terbanyak di China. Makanya mereka memakai nama Hanse sebagai nama dari huruf yang mereka pakai. Kemudian kalau pinyin itu adalah cara baca dari tulisan Hanse itu sendiri. Jadi kalau tulisan Hanse itu kan keriting-keriting ya kelihatannya, terus kita kan nggak bisa bacanya. Jadi huruf pinyin itu digunakan untuk membaca dari tulisan Hanse tersebut. Sebenarnya kalau di mereka, maksudnya di masyarakat China itu mereka tidak menggunakan pinyin ya. Pinyin ini sebenarnya lebih dipakai oleh masyarakat orang luar yang mempelajari tentang bahasa Mandarin itu sendiri. Kemudian kalau nada atau songtiao kalau dalam bahasa Mandarin itu ya. Jadi dalam bahasa Mandarin itu untuk ininya ya, speakingnya itu ada nada-nadanya. Sering dengar kan ya kalau sering lihat juga barangkali di TV. Ada orang China kalau ngomong kan nadanya naik turun gitu ya. Terus kadang ya agak ini ya, kayak marah-marah ya kalau ngomong ya. Emang gitu bahasanya ya. Ada nadanya juga. Next, Pak. Ya, ini tadi ya. Jadi huruf Hanse itu tadi yang tulisan yang keriting-keriting itu yang paling pojok. Ya, huruf Hanse. Kemudian huruf pinyin, cara baca dari huruf Hanse itu sendiri. Dan huruf pinyin dibagi menjadi dua. Ada huruf konsonan dan huruf vokal. Kalau huruf konsonan kan selain yang A, I, U, E, O itu ya. Kalau vokal kan yang A, I, U, E, O. Nah, next. Ini bisa dilihat satu karakter huruf Hanse terdiri dari beberapa goresan. Jadi nggak mungkin kita nulisnya langsung sembarangan gitu, nggak. Oh iya. Jadi dia itu terdiri dari beberapa goresan. Nah, nggak sembarangan nulisnya ya. Bisa dilihat goresan ditulis dari bagian kiri terlebih dahulu, kemudian bagian kanan,
dan dari atas ke bawah. Bisa dilihat ya, yang kotak-kotak putih itu, dia dari atas, kemudian ke bawah, dan dia dari sebelah kiri ke bagian kanan. Seperti itu. Nah, huruf karakter Hanse ini sendiri, pinyin-nya ini ya. Jadi ini huruf Hanse-nya, yang dimaksud huruf Hanse ini, yang di atas, yang keriting-keriting ya. Kemudian kalau huruf pinyin itu, cara bacanya. Kalau kita melihat huruf ini aja kita nggak tahu kan ya ini apa, bacanya gimana, nggak tahu ya. Nah, huruf pinyin itu tadi digunakan untuk cara baca dari huruf Hanse. Jadi kalau huruf Hanse ini ya, contohnya ya, ini merupakan huruf Hanse ni. Ya, ada nadanya juga ya. Ni, dia nada 3. Jadi dalam Mandarin itu ada 4 nadanya. Nanti kita bahas lagi ya. Dan ni ini artinya kamu. Seperti itu. Jadi setiap satu karakter Hanse dia memiliki arti. Dan terkadang satu karakter itu memiliki beberapa arti. Seperti bahasa Inggris ya. Biasanya satu kata itu bisa memiliki banyak arti. Seperti itu. Kemudian, nah ini kalau nadanya, dia ada 4. Jadi nada yang pertama itu datar, bisa dilihat ya. Ini strip, kayak tanda strip ya, dia datar. A, datar. Kemudian ada yang kedua, A, naik sedikit. Kemudian yang ketiga, ada lekukan ya, ada cengkoknya. A, seperti itu, nada 3. Kemudian kalau nada 4, dihentak. A, seperti itu. Jadi A, A. Seperti itu ya. Itu adalah nada dalam bahasa Mandarin. Makanya kalau kalian ngelihat orang China ngomong itu kan kayak gitu ya. Jadi nadanya naik turun gitu. Karena mereka ada nadanya, Seng Tiao namanya kalau dalam Mandarin. Nah, sekarang coba ya, Ustazah kasih contoh caranya untuk memperkenalkan diri dalam Mandarin. Ini ada, bisa dilihat di layar ya. Tachahao. Tachahao itu artinya halo semuanya. Taja itu semuanya, hao itu untuk halonya itu. Jadi tachahao artinya halo semuanya. Kemudian jawabannya apa? Ni hao. Seperti itu. Artinya halo gitu. Kalau misalnya sudah kenal dan berpapasan di jalan, lama tidak berjumpa gitu ya. Kemudian kalian bisa memakai ni hao ma. Halo, apa kabar? Ni hao ma. Seperti itu. Tapi ini mungkin di acara selanjutnya aja ya. Maksudnya di pertemuan selanjutnya barangkali kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Nanti kita bisa bahas bagaimana sih cara bertanya kabar, terus mengucapkan selamat pagi atau selamat malam gitu dalam bahasa Mandarin. Kalau kali ini kita cara memperkenalkan saja dulu ya. Jadi kalian bisa pakai Tachahao, wo jiao. Wo jiao itu artinya saya dipanggil siapa. Nama kalian silakan ditaruh di belakangnya. Tachahao, wo jiao misalnya Mbak Erlita. Wo jiao Erlita. Seperti itu. Ya, gampang ya? Bisa Mbak Erlita? Tachahao, wo jiao Erlita. Seperti itu. Coba. Tachahao, wo jiao Erlita. Ya, jadi belakangnya dikasih namanya ya. Jadi artinya wo jiao itu wo itu saya. Kemudian jiao itu dipanggil. Ya, singkat saja ya. Itu cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Mandarin. Kemudian, nah selanjutnya
Awas ya nanti takutnya kalian ngiler melihat makanan-makanan khas China. Apa ini sudah sarapan semua? Insya Allah sudah ya. Nah ini ada yang tahu ini apa? Mbak Erlita tahu nggak ini apa? Iya, bakpao ya. Pasti kalian pernah makan kan ya? Ya, pernah. Jadi bakpao itu merupakan salah satu makanan khas di China juga dan biasanya disantap saat sarapan pagi atau ya juga boleh malam, sore, malam. Kemudian biasanya isinya itu kalau di sana lebih sering dagingnya. Tapi mungkin kalau di sana menggunakan daging babi yang di kita tidak boleh memakannya. Tapi bisa kalau di kita kan bisa digunakan daging sapi ya atau daging kambing untuk isian dari bakpao ini sendiri. Kemudian kalau di kita itu lebih sering ini ya isi coklat atau isi kacang seperti itu ya. Suka ya biasanya ya kalau isi coklat gitu. Selanjutnya ini juga merupakan salah satu makanan khas di sana, Chinese dumpling. Jadi dia teksturnya kayak siomay ya. Cuman kalau di sana, kalau di kita kan ini, dalamnya ini tepung terus di mix sama daging gitu ya Ustazah. Lah di sana itu isinya itu lebih banyak ke daging dan potongan bawang, daun bawang seperti itu. Ya, bentuknya seperti ini. Mirip ya sama siomay. Kemudian biasanya di ada saus untuk menyantapnya. Ya, ini sausnya bisa dilihat ya, warnanya merah, kemudian dia agak sedikit pedas. Ya, ini saus yang khas dari China itu sendiri. Kalau kalian ke restoran China, pasti bakalan nemuin saus yang seperti ini. Kemudian ini juga dumpling ya. Jadi dia juga bisa dihidangkan dalam bentuk yang berkuah, dikasih kuah gitu ya. Kemudian juga ada yang digoreng, seperti itu. Dulu, waktu Ustazah di sana, makannya apa? Ya ini. Ini biasanya di sana kan ada restoran halal ya. Restoran halal itu yang jual orang China Muslim. Jadi jangan khawatir, mereka pasti sudah halal. Maksudnya cara pembuatannya dan daging-dagingnya juga nggak ada daging babinya. Biasanya Ustazah kalau nggak makan mie ya makan ini di sana itu. Coba kita lihatlah ini. Ini adalah mie tari. Pasti kalian juga sering makan ya. Ya, ini mie-nya lebih sehat ya karena mereka membuatnya langsung. Enggak kayak maksudnya bukan mie instan ya. Nanti kita lihat ada contoh cara pembuatannya di video. Ini juga biasanya dijual di restoran halal. Ustazah biasanya juga makan ini. Pokoknya sarapannya Ustazah, makannya Ustazah tiap hari ya mie. Mie tari ini, iya betul. Terus ya kalau nggak mie, nasi goreng. Biasanya menunya yang ada di sana gitu. Kemudian ya itu tadi dumpling tadi ya. Dan porsinya itu besar. Bisa dilihat ya, ini mangkoknya besar banget. Jadi biasanya Ustazah paling sehari cuman 2 kali makan lah karena porsinya mereka itu banyak. Jadi sampai maksudnya ya sehari cuman udah cukup 2 kali makan itu. Seperti itu. Ini video ya. Nah, ini ya. Kita lihat cara pembuatan mie tari.
membuatnya mereka langsung ya. Order, ada pelanggan, beli, mereka langsung membuatkan saat itu juga. Nah, itu ditarik ya. Mereka pakai ini ya, pakai peci ya. Ya ini, orang China Muslim. Banyak sekarang. Kalian kalau ke China pasti di kota-kota itu sudah banyak pedagang yang buka restoran halal. Di daerahnya Ustazah dulu ya, tempat tinggalnya Ustazah waktu di sana dulu, lumayan ada banyak restorannya, ada 5 restoran kalau nggak salah. Jadi ya alhamdulillah makanannya nggak serumit yang kalian kira barangkali ya, karena di sana kan pasti kalian mikirnya, Ustazah di sana kan makanannya banyak yang nggak halal gitu. Jangan khawatir, di sana sudah banyak restoran-restoran halalnya. Kemudian ini yang terakhir ada semacam kebab ya, bisa dilihat kayak kebab teksturnya, kebabnya China ya ini berarti. Jadi dia biasanya dibubuhin dengan saus, kemudian ada daun bawang, kemudian juga ada seledri ya. Dan ada ini kayak keripik gitu yang membuat dia khas. Jadi waktu kita memakan itu ada krius-kriusnya, ada keripiknya di dalamnya. Nih, banyak sekali ditemuin di jalan-jalan kalau ini jianping, semacam kebab ya. Nah ini ada yang tahu ini namanya baju apa? Mbak Rita tahu nggak? Nggak tahu. Namanya cipau. Tulisannya dalam. Oh iya, jadi seperti ini ya. Ini yang seperti yang Ustazah pakai. Ini adalah baju cipau. Kelihatan ya? Seperti ini. Ya. Jadi mereka lebih ini ya. Khasnya mereka itu warna merah. Tapi nggak melulu merah. Jadi putih seperti itu, yang sebelah kanan itu juga bisa, warna biru juga bisa. Pokoknya yang cerah-cerah biasanya. Kalau untuk cipau. Tapi ini lebih yang ke baju modernnya ya. Kalau baju yang tradisionalnya, nah seperti ini. Barangkali ada yang pernah lihat drama-drama China, mereka pasti sering pakai bajunya seperti ini ya. Oh iya, ya dipakai Ika waktu di posting kemarin ya Us. Ya, itu Ustazah ambil fotonya di sana waktu kelulusan ini, lulus dari universitas di sana, terus foto-foto, kemudian pengen nyobain pakai baju tradisionalnya sana, akhirnya foto pakai baju itu. Kemudian, nah kalau ini baju adat untuk pernikahan ya. Bagus sekali ya. Kalau kita kan ada namanya kebaya ya kalau di adat Jawa itu ya. Kalau di China seperti ini. Mungkin itu, kemudian selanjutnya adalah festival yang ada di China. Kalau ini yang pertama ada festival pertengahan musim gugur atau namanya kalau dalam Mandarin Chongqiu Jie. Kalau ini seperti lebarannya mereka ya. Jadi kalau di kita kan juga ada ya Lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Kalau ini seperti Idul Adhanya gitu. Jadi Lebaran festival yang kedua yang terbesar setelah festival Tahun Baru. Biasanya mereka saat festival pertengahan musim gugur itu berkumpul dengan keluarga seperti itu, kemudian makan khasnya itu makan
roti bulan. Karena di balik roti bulan itu ada sejarahnya ya. Bisa kita lihat sebentar, ada video. Langsung diklik. Nah, ini sejarah dari festival In the distant past, there was a beautiful woman called Chang'e. Jadi ada seorang pemanah. At that time, there were 10 suns in the sky, and the people on Earth were living in the blistering heat. To save the Earth, Hou-Yi used his bow and arrow to shoot down 9 of the suns. Iya, kan Hou-Yi was respected as the national hero. Jadi ada seorang pemanah yang sangat lihai ya. Kemudian dia memiliki istri yang namanya Chang'e. Pemanah ini namanya Hou-Yi. Kemudian tiba-tiba suatu hari ada, ini kecepatan. Ya udah, kita lihat dulu aja ya videonya. Chang'e took the magic elixir of immortality. Then she flew to the Ini moon Putri and Chang'e ya the moon namanya. goddess, leaving her husband behind. Alone on Earth, Hou-Yi missed his wife so much that he made an offering to the moon and tried to find the shape of Chang'e on the moon. To remember Chang'e, Chinese people worship the moon by eating fruit and moon-shaped desserts called mooncakes. This is the legend of the origin of the Mid-Autumn Festival, which is also called the Moon Festival. Nowadays, the Mid-Autumn Festival, which is also a harvest festival, has become a family holiday like Thanksgiving. Chinese people celebrate the Mid-Autumn Festival by having a large dinner with family, worshiping the moon with gifts, traveling, viewing lantern shows, eating various desserts, and flying lanterns to pray for their happiness and the happiness of their families. Search China highlights Mid-Autumn Festival. Tadi ceritanya itu gini, jadi ada seorang pemanah yang cukup handal, yang cukup lihai ya. Kemudian dia punya seorang istri namanya Putri Chang'e. Dan suatu hari itu ada, tiba-tiba di langit itu muncul 10 matahari. Kemudian si Hou-Yi yang pemanah tadi ya, dia karena adanya 10 matahari itu kan membuat di bumi kan jadi panas, kemudian ternak-ternak banyak yang meninggal, maksudnya mati, kemudian juga tumbuh-tumbuhan juga mati, kemudian akhirnya si Hou-Yi ini berinisiatif untuk memanah 9 matahari dari 10 tadi ya. Kemudian setelah berhasil, akhirnya masyarakat itu kayak mengagung-agungkan mereka ya. Kemudian salah satu putri yang ada di sana itu memberikan hadiah semacam obat yang katanya itu adalah obat abadi. Kemudian, dan itu hanya untuk satu orang. Kemudian karena Hou-Yi sangat sayang dengan Putri Chang'e, obat itu tadi dikasihkan ke Putri Chang'e. Kemudian Putri Chang'e, ada suatu hari, ada murid dari Hou-Yi, karena dia kan pemanah yang handal ya, jadi dia memiliki banyak murid. Kemudian salah satu muridnya itu berusaha untuk mencuri obat tersebut. Karena obatnya kan membuat ini ya,
abadi, maksudnya tidak akan mati seperti itu. Kemudian si Putri Chang'e itu karena dia tidak mau obat itu dicuri, kemudian obat itu dilahap. Dan sampai akhirnya Putri Chang'e diangkat ke bulan. Nah, asal-usul dari kue bulan itu tadi seperti itu. Makanya waktu itu Hou Yi karena dia merasa sedih dan sangat merindukan istrinya saat bulan sedang penuh gitu ya. Jadi dia itu menyiapkan makanan-makanan kue bulan juga untuk agar istrinya itu datang kembali kepadanya seperti itu. Kemudian ini selanjutnya juga ada festival tahun baru di China, bisa dilihat ya euforianya di sana memakai lampion-lampion yang berwarna merah, kemudian ada barongsai. Nah ini biasanya, jadi Chinese New Year atau perayaan tahun baru di China itu seperti lebaran di sini, lebaran Idul Fitri ya. Jadi mereka itu juga mudik saat Chinese New Year ini. Kemudian mereka menyiapkan kayak hiasan-hiasan di rumah seperti ini, lampion, kemudian juga ada ini hiasan di pintu masuk rumah, dan mereka juga menyiapkan makanan-makanan untuk tadi ya, karena mereka kan berkumpul kembali dengan keluarga-keluarganya yang merantau atau ya seperti itu. Kan mereka mudik ya, namanya mudik kan kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga, kemudian pastinya ada hidangan-hidangan makanan. Kemudian juga biasanya mereka lihat ini kembang api ya, kembang api. Kemudian juga ada angpao ya kalau di kita. Kalau di sana namanya hongpao. Hongpao. Ini waktunya sudah mau habis ya Ustaz. Kita bercepat saja ya. Nah ini ya, mereka mudik ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarganya, kembali merayakan
Nah, itu tadi ya, sedikit video tentang euforianya saat Chinese New Year di China ya. Kemudian ini yang terakhir ada festival lantern atau lampion ya. Jadi biasanya festival lampion itu ada saat digunakan untuk penutupan dari festival Chinese New Year itu sendiri. Biasanya 2 minggu setelah Chinese New Year itu mereka memasang lampion seperti ini. Kemudian tadi ya ada kayak semacam pelepasan lampion, dan itu digunakan sebagai semacam pengharapan untuk karena ini kan Chinese New Year ya, tahun baru, jadi mereka berharap di tahun yang selanjutnya itu akan mendatangkan keberuntungan seperti itu, keberhasilan seperti itu. Jadi itu yang mungkin itu yang bisa Ustadzah sampaikan sedikit sharing tentang kebudayaan China. Ustadzah teruskan ke Erlita ya kembali. Terima kasih Ustazah Ika. Seru banget ya sahabat Mugep. Kita bisa bersama-sama belajar tentang budaya-budaya Cina. Erlita jadi pengen nih praktek bikin lampion. Pastinya sahabat Mugep juga pengen kan? Oke sahabat Mugep, langsung aja kita praktek yuk membuat lampion dengan bahan yang sudah kita siapkan. Pada sesi ini, Erlita akan mengundang Ustazah Iin untuk bergabung bersama Erlita memandu sahabat Mugep untuk membuat lampion. Silakan Ustazah Iin. Terima kasih Erlita, terima kasih juga Ustazah Ika. Mudah-mudahan apapun yang sudah di-share Ustazah Ika hari ini dapat memotivasi anak-anak untuk rajin belajar dan dapat meraih kesempatan untuk belajar di luar negeri. Seperti Ustazah Ika, kita berikan aplaus untuk Ustazah Ika dan kita semua yuk. Nah, oke, anak-anak sudah siap untuk berkarya? Good. Nah, seperti yang sudah diinfokan kemarin, bahwa kita akan berkarya untuk membuat lampion. Seperti apa sih lampion itu? Tara, seperti ini. Nah, sudah siap semua sayang? Oke, boleh ditunjukkan hasil karya yang sudah dibuat. Nah, ini adalah hasil karya yang sudah setengah jadi ya. Nah, ada beberapa step yang akan kita lanjutkan setelah ini. Kemarin sudah disampaikan bahwa beberapa alat dan bahan, contohnya adalah lem. Nah, sudah siap lemnya? Erlita boleh mengeluarkan lemnya. Ada lem. Kemudian, kertas HVS yang sudah dipotong kecil. Maksudnya sudah dipotong panjang. Nah, ini nanti akan diletakkan di bagian atas lampion. Kemudian, kertas HVS yang akan diletakkan atau ditempelkan di badan lampion. Nah, coba anak-anak, sebelum kita mulai berkarya, Ustazah Iin mau tunjukkan nih hasil lampion yang sudah jadi. Nah, seperti ini nanti kalau sudah jadi. Wah, bagus ya, keren sekali. Ini ada tulisan dengan menggunakan huruf Hanzi. Tulisannya adalah Ni Hao. Ada yang tahu artinya Ni Hao itu apa? Artinya adalah halo. Nah, dalam bahasa Cina adalah Ni Hao. Nah, oke, students, sudah siap untuk berkarya? Oke, let's do it. Oke, yang pertama, siapkan lampion yang sudah setengah jadi. Nah, ditunjukkan yuk, semuanya yuk. Semuanya ditunjukkan lampionnya. Oke, very good. Kemudian, kita ambil kertas HVS yang sudah
dipotong panjang dan sudah diberikan tulisan. Nah, ini tulisannya adalah SD Mogep. Sudah ditulisi sayang semuanya? Sudah ya? Kemudian kita beri lem pada kertas HVS-nya. Nah, anak-anak boleh sambil ikut berkarya ya. Siapkan lemnya, kemudian kita lem kertas HVS-nya. Oke. Kita kasih lem dengan rapi ya, dan hati-hati supaya hasilnya nanti bagus. Nah, bagi adik-adik kelas 1 yang masih merasa kesulitan, boleh loh minta bantuan bundanya atau kakak yang mendampingi. Nah, sudah diberikan lem, kita siap untuk menempel. Nah, seperti ini ya sayang ya. Nah, oke, hampir selesai. Wow, menempelnya hati-hati ya. Wih, sudah jadi, sudah tertempel. Tulisannya SD Mogep. Nah, bisa ditunjukkan? Oke, very good. Nah, hebat sekali, luar biasa. Cantik-cantik ya lampion yang sudah dibuat anak-anak ya. Nah, sekarang step selanjutnya. Kita akan menempel kertas HVS pada badan lampion. Nah, miliknya Ustazah Iin, tulisannya adalah Ni Hao. Artinya adalah halo. Nah, oh iya, anak-anak, rumbai-rumbainya disiapkan ya. Nah, jangan sampai lupa. Nah, sekarang sebelum kita tempelkan kertas HVS-nya pada badan lampion, kita tempelkan dulu rumbai-rumbainya. Diambil rumbai-rumbainya. Nah, ditunjukkan yuk, depan kamera yuk, biar temannya tahu. Nah, oke, sekarang kita lem ya. Siapkan lemnya. Oke, kita lem di bagian sisi yang atas. Nah, seperti ini anak-anak. Memberi lemnya secukupnya ya. Jangan terlalu banyak. Dan juga jangan kurang. Nanti kalau terlalu banyak, nanti belepotan. Kalau kurang, nanti nggak nempel. Nah, oke, kita siap untuk menempelkan pada bagian bawah lampion. Nah, bagian bawah lampionnya sebelah sini sayang. Siap semua? Bisa sambil diikuti ya. Nah, Mbak Erlita boleh mencoba sama Usika ya. Seperti ini ya sayang ya. Harus sabar ketika menempel supaya rapi. Nah, masih agak basah. Kita tekan-tekan dulu sedikit. Nah, seperti ini ya. Oh iya, miliknya Ustazah Iin kurang lemnya. Ditambah ya. Ustazah Iin tambah ya, karena ternyata lemnya kurang. Oke, kita lanjut tempel.
Oke, perlahan-lahan supaya hasilnya bagus. Nah, memang harus agak sabar ya sayang ya, karena lemnya basah. Jadi akan menempel sempurna nanti kalau sudah kering. Yeay, sudah seperti ini. Ayo sekarang ditunjukkan yuk punya kalian yang sudah ditempeli rumbai-rumbai. Yuk lihat. Nah sekarang berarti step selanjutnya, yaitu kita akan menempel kertas HVS pada badan lampion. Nah, kita siapkan lemnya dulu ya. Nah, ini adalah kertas HVS yang akan kita tempel pada badan lampion. Kita kasih lem dulu ya. Oke, kita kasih lem secukupnya. Oke. Semangat ya sayang ya. Anak-anak hebat, kelas 1 sampai kelas 3. Nah, tulisannya ini boleh ditulisi dengan kalimat yang lain ya. Boleh ditulisi namanya juga boleh. Boleh ditulisi I love SD Mugep pun boleh. Nah, seperti ini jadinya. Nah, keren kan? Langkah yang terakhir, supaya lampion kita bisa digantungkan, kita harus kasih pada bagian atas lampion, kita beri tali ya, tapi talinya ini terbuat dari kertas buffalo yang sudah dipotong kecil. Ya, kita kasih lem pada sisi kanan dan kiri. Kemudian kita rekatkan pada bagian atasnya lampion. Nah, seperti ini. Ini talinya panjang. Wih, keren banget. Nah, sudah jadi deh lampion kita. Wow, keren ya. Punya anak-anak sudah jadi apa belum? Coba sih ditunjukkan. Nah, coba sekarang semua hasil karyanya ditunjukkan yuk di kamera yuk. Kemudian kita ambil gambar. Yeay, seru ya. Hari ini kegiatannya luar biasa. Selain kita dapat ilmu tentang kebudayaan-kebudayaan Cina, kita juga bisa praktek untuk membuat lampion. Nah, anak-anak, setelah ini jangan lupa ya, lampionnya difoto, kemudian dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Hasil karya terbaik akan dapat hadiah loh ya. Nah, oke. Sekarang lampionnya ditunjukkan di kamera ya. Kita siap untuk ambil gambar. Oke, are you ready students? Oke, ditunjukkan di kamera. Nah, punyanya Arlita sudah jadi. Wih, keren banget. Oke. Kita ambil gambar ya. Oke. 3, 2, 1. Senyum. Ayo sambil gaya terbaiknya. Cheese. Cheese. Nah, sip. Bagus sekali. Nanti lampionnya digantung di kamar ya. Supaya belajarnya makin semangat ya, atau boleh digantung di ruang tamu supaya ruang tamunya semakin cantik, semakin menarik. Nah, oke, anak-anak. Oke, alhamdulillah kita sudah praktek membuat lampion. Seru ya? Seneng nggak anak-anak?
Oh iya, seru, luar biasa. Sekarang kita akan melanjutkan acara guest teacher. Ustazah Iin kembalikan pada Erlita. Silakan Erlita. Terima kasih Ustazah Iin. Oke, selanjutnya akan ada motivasi dari Ustazah Ika. Silakan Ustazah Ika. Oh iya, jadi dari yang Ustazah share tadi ya, kebudayaan-kebudayaan China tadi, Ustazah juga pengen menambahkan kalau pendidikan di sana itu maksudnya anak-anak yang sekolah di sana itu benar-benar rajin belajarnya ya, dari pagi sampai malam. Jadi waktu Ustazah di sana itu sering waktu berangkat makan malam gitu ya, lihat di depan-depan apartemen gitu, kayak semacam apartemen mereka di sana kan nggak ada rumah ya, jadi lebih banyak apartemen-apartemen. Jadi depan-depan situ banyak anak-anak yang sedang belajar membaca buku. Dari situ terlihat banget ya kalau anak-anak China itu benar-benar rajin, tekun belajarnya. Makanya tidak heran negara mereka menjadi berhasil ya, negara yang berhasil. Jadi ya mungkin kita bisa tiru untuk yang sisi positifnya seperti itu. Jadi kalian lebih semangat lagi ya belajarnya. Walaupun sekarang situasinya seperti ini, kalian tidak boleh patah semangat, harus tetap rajin belajar. Dipergunakan waktu kalian sebaik mungkin di rumah, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang positif, yang bermanfaat untuk kalian. Oke, itu saja dari Ustazah. Saya kembalikan ke Erlita, Mbak Erlita. Terima kasih Ustazah Ika. Nah teman-teman, semoga kita terinspirasi untuk rajin belajar ya, sesuai dengan sabda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma walau bisyin. Yang artinya, tutuplah ilmu sampai di negeri Cina. Yeay, tibalah saatnya kita di sesi tanya jawab. Erlita berikan kesempatan satu penanya kepada masing-masing level kelas. Kita mulai dari kelas 1 ya. Silahkan tekan emoji raise hand ya. Silahkan Radit dari kelas 1 Ar-Rahman bisa di-unmute audionya. Halo Mas Radit. Ya Ustaz. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustazah Ika? Makanan roti bulan itu berarti artinya bulan. Iya, Bulan. iya. Enak ya dimakan. Iya, enak dong. Rasanya manis. Manis. Iya. Biasanya kalau waktu tahun baru China, biasanya di sini kan juga ada ya. Itu biasanya di mana ya? Ada kok yang jual kue bulan. Bisa dicoba ya, Mas Radit. Banyak kok di Indonesia juga banyak. Pokoknya waktu tahun baru China itu biasanya yang gongsi faca itu loh. Gongsi faca biasanya ya. Terima kasih Mas Radit.
Pertanyaan selanjutnya untuk sahabat Mugab kelas 2. Silahkan tekan emoji raise hand ya. Silakan Ahnaf dari kelas 2 Krisan, bisa di-unmute audionya. Bedanya ramen sama itu, Bisa diulangi lagi. apa bedanya ramen sama mie itu? Ramen sama mie tari ya? Kalau ramen ini lebih ke sebutan untuk mie di Jepang ya. Kalau di China itu ramen. Mungkin diadaptasi ya bahasanya. Jadi China ini pusat ya, maksudnya negara Jepang, Korea, Vietnam itu sebenarnya mereka itu mengadaptasi, dulunya mereka juga pakai bahasa Mandarin. Kemudian sampai pada akhirnya mereka punya bahasa-bahasa sendiri itu. Tapi tetap di kayak seperti nama restoran dan tempat-tempat yang tempat-tempat umum itu biasanya masih ada tulisan Hanse. Jadi ya mungkin itu tadi ya, ramen adalah sebutan untuk mie di Jepang. Kalau di China itu ramen. La itu ditarik artinya. Kalau mian itu ya mie artinya. Begitu Mas. Mungkin itu ya yang ditanyakan. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Ustaz Eka. Ya. Pertanyaan berikutnya untuk sahabat Mugab kelas 3. Silahkan tekan emoji raise hand ya. Silahkan Muhammad Rizky Hidayat dari kelas 3. Bisa di-unmute audionya. Halo Us. Halo Mas Rizky. Kamu mau tanya apa? Pada Ya. kenapa pas festival Cina itu kok pakai nerbangkan lampion? Pakai membakar lampion. Oh, benar. Lampion. Iya, itu tadi Ustazah sudah menjelaskan ya kalau itu maksudnya mereka itu sebagai simbol untuk apa ya, berpengharapan, berdoa gitu loh supaya tahun baru kan itu saat tahun baru ya. Jadi tahun selanjutnya itu mereka mendapat keberuntungan, keberhasilan seperti itu. Jadi maksud dari penerbangan itu ya lampion nih ya. Itu Mas Rizky. Ya. Ya, terima kasih. Baiklah, selesai sudah waktu Erlita menemani sahabat Mugab semuanya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Ika, wali siswa, dan sahabat Mugab yang telah bergabung. Pergi ke sawah ada ularnya, main di kali banyak ikannya. Kalau di rumah janganlah lupa, saat mengaji tetap dijaga. Sampai jumpa di program Guest Teacher selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.